Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di acara kami ini talk show dengan para 3 host yang tidak seberapa tampan ini, dan saya sendiri bernama Rama Erlangga dan teman saya yang sebelah kiri bernama Arya Besari dan yang kanan Heru Setiawan. Nah, kami di sini akan membahas topik-topik menarik untuk kalian semua di rumah tentunya. Dan langsung saja kita panggilkan bintang tamu yang pertama, Obi Kuliubi Gumai. Mas gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pasti. Sibuk apa kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang ya biasa di hutan, peliharaan di hutan. Oh, ya macet perjalanan. Gimana perjalanannya? Kalau dibilang macet sih biasanya ya namanya kota ya, pasti macet. Terutama di jam kerja kayak gini kan, pasti macet. Tadi dari rumah ke sini berapa jam itu, Kobi? Dari rumah sampai sini sekitar 1,5 jam lah. Itu macet juga tadi ya? Iya. Kalau nggak macet ya biasanya berapa jam itu? Ya 1 jam lah, kurang lebih 1 jam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kalau kegiatan sehari-hari ini nggak biasanya kalau di kampung itu ngapain aja mas? Kegiatan sehari-hari itu kita keliling hutan untuk konservasi entah itu flora, fauna yang ada di sekitar situ. Berarti ada sangkut pautnya dengan BKSD. Iya, sangkut paut kita bekerja sama dengan BKSDA setempat. Di sini saya mau bertanya, Bapak Obi, sebenarnya apa sih tujuan dari BKSD itu sendiri? Tujuan dari BKSDA itu sendiri yaitu dia itu fungsi dari BKSDA itu untuk melestarikan hewan atau tumbuhan atau lingkungan sekitar yang ada di hutan tersebut agar tetap lestari dan keberadaannya tidak terancam yang kemudian mengakibatkan kepunahan. Jadi kan tadi Bapak berbicara tentang mengenai hewan-hewan langka. Iya. Hewan apa saja yang sudah termasuk dalam golongan hewan langka yang ada di Sumatera ini? Khusus untuk tanah Sumatera, hewan-hewan yang bisa dikategorikan langka itu mulai dari kucing besar yaitu harimau Sumatera, gajah, habis itu dan lain-lain. Tapi yang paling sering kita lihat perburuan liar itu yaitu gajah dan harimau tersebut. Oh iya pak, saya ini sendiri banyak yang mau saya tanyakan, tapi salah satunya aja. Kan sekarang itu banyak yang hewan punah karena diburu oleh manusia itu sendiri. Nah, salah satu cara mencegah supaya hewan-hewan itu supaya tidak punah itu bagaimana caranya? Selain tidak diburu gitu gimana? Oke. Cara untuk mencegah kepunahan dari hewan-hewan tersebut, yang pertama ada yang jelas BKSDA, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam. Berikutnya, setelah BKSDA ini terbentuk, kan ada tim. Tim kita bisa dari polisi hutan atau dari staf-staf BKSDA tersebut. Selanjutnya, staf tersebut dibagi, ada yang mengelilingi hutan itu secara melalui jalur darat, ada juga yang bisa melalui jalur udara, gitu Pak. Oh, seperti itu. Untuk menjaga keamanan hutan tersebut. Tapi bagaimana kabarnya sampai sekarang itu? Katanya masih saja walaupun sudah bekerja sama dengan BSDA, polisi hutan, tapi khususnya di bagian Lampung Barat itu, bagian kayak pesisir gitu, masih banyak saja kayak perburuan liar, apa itu? Hewan apa itu namanya ya? Tapir itu. Tapir itu kan sejenis kayak hewan langka bukan sih? Iya, termasuk hewan langka. Tapir, nah itu salah satu tapir itu yang paling sering diburu kalau di bagian pesisir sana. Nah itu sendiri sampai sekarang itu kayaknya belum teratasi kayaknya yang masih berburu itu. Oke. Mungkin maksudnya itu sanksi apa? Iya, yang supaya akan orang-orang diberikan. terjerat gitu. Sebenarnya memburu hewan langka atau tanaman langka juga termasuk. Itu
udah ada pasalnya dalam undang-undang gitu. Entah pasal berapa saya lupa, pokoknya itu udah ada pasalnya. Jadi jika kita memburu atau menghabiskan tanaman langka atau hewan langka yang ada di hutan tersebut, maka sanksi pidananya dipenjara atau kena sanksi denda berupa materi. Minimal paling sebentar berapa tahun itu tuh? Itu tergantung kasus, mulai dari misalnya kalau yang diburu atau yang dijerat itu harimau Sumatera, dia bisa denda minimal 5 tahun. Itu yang minimal 5 tahun. Dan uang dendanya minimal juga 10 juta. Paling kecil 10 juta. Itu termasuk hewan lain yang langka apa cuman harimau Sumatera? Kalau langka sih, Patokan dendanya maksudnya? kalau untuk patokan denda Atau cuma? itu kita lihat dari hewannya. Jika dia masih terancam atau bisa kita bilang Satu-satunya. habitat aslinya di sana atau banyak tidaknya hewan tersebut di alam liar, maka hukumannya semakin ringan. Jika kita tidak menemukan lagi atau sangat-sangat sulit untuk menemukan hewan tersebut atau tanaman tersebut, maka hukumannya semakin tinggi atau semakin berat. Bahkan hukuman mati ancaman. Bisa saja. Oke, sekarang saya ingin bertanya, mengapa sih Pak banyak kasus-kasus hewan liar masuk ke pemukiman warga? Di antaranya itu misalnya Sumatera, hewan harimau Sumatera yang kita kenal sangat buas, lalu gajah. Ya, kayak kalau gaji itu kayak di Suwa itu sampai 17-15 yang rusak rumah. Nah, lalu bagaimana itu tanggapan BKSDA? Oke, untuk menanggapi hal tersebut, kenapa hewan-hewan liar tersebut masuk ke pemukiman warga? Yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama, karena sumber makanan di hutannya sudah mulai menipis. Terus yang kedua itu kita sendiri atau manusia sendiri itu mengganggu habitat mereka. Kita buka hutan atau untuk dijadikan ladang dan lain-lain sebagainya. Nah, habitat yang berkurang membuat hewan-hewan langka tersebut kesulitan untuk mencari makan. Salah satu faktornya itu ya. Nah, itu salah satu faktor untuk. Jadi mereka ini ya apa masuk ke pemukiman warga gitu. Iya, bukan untuk mengganggu, cuma untuk mencari makan. Nah, jadi kan gini Pak, untuk kita mengatasi agar hewan-hewan langka itu tidak masuk ke pemukiman warga itu mungkin ada patroli atau gimana untuk Sejauh ini yang untuk sudah. Nah itu juga yang saya tanyakan tuh, kan itu kan termasuk hewan lindung kan, Nah, hewan yang dilindungi, tapi di bagian sisi dia tuh masuk ke pemukiman warga, merusak tanaman-tanaman warga. Nah waktu seumpamanya kita tidak tersengaja membunuh hewan itu, kita tuh kayak kena hukuman juga nggak? Kan itu kan kayak dia masuk pemukiman warga tuh, kan itu kan hewan lindung, terus kita bunuh tuh gimana tuh? Oke. Sabar, kita menjawab pertanyaan dari Heru dulu. Tentang patroli. Patroli. Khusus tim kami dan yang bekerja sama dengan staf PKSDA, kami selalu menjadwalkan untuk berpatroli mulai dari pagi, siang, dan sore. Dan untuk permasalahan hewan liar yang mati gara-gara dia masuk kampung kita, Mempertahankan diri. iya, itu tidak termasuk tindak pidana atau pelanggaran. Karena kita juga sebagai manusia kan mempertahankan diri juga, entah itu dari tanah kita, rumah kita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak ya. Apa pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan agar kelestarian hewan-hewan tetap terjaga, terutama untuk harimau Sumatera, biar habitat tidak punah? Iya. Oke. Untuk pemburu liar itu sudah ada kuotanya. Tapi ada beberapa hewan yang tidak bisa diburu. Salah satunya harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Kemudian jika pemburu-pemburu tersebut berburu secara liar atau tanpa izin dari BKSDA, mereka akan dikenakan sanksi tersebut. Kemudian
hutan yang sudah kita lindungi atau udah kita explore sedalam ini, itulah dengan kebesaran hati kami mengajak masyarakat untuk sama-sama membantu kami untuk menjaga kelestarian alam kita tersebut. Oke, terima Oke, kasih. jadi terima kasih untuk Bapak Obi. Nah, baiklah, terima kasih untuk ilmu-ilmunya dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua agar pemburu-pemburu liar ini tidak semena-mena atau mereka ingin memburu hewan-hewan yang emang kita lindungi ini. Iya. Oke, jadi baiklah kita beranjak ke topik berikutnya bersama dengan Bapak Saudara Kimung Alfian. Alpian. Nama akrab ini. Nama Kimung. Oke. Nama lapangan? Oke, langsung aja. Kimu. Tahun buat tuh. Saya mau di mana? Senyamannya di mana? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke studionya? Ya lumayan macet lah. Lagi masih ke bawah arus mudik. Pada balik ya. Dengar-dengar nih Bang ya. Sekarang Abang udah merintis usaha coffee shop gitu. Alhamdulillah sedikit-sedikit lah. Tapi posisi masih kuliah tetap kan? Iya masih. Keren ya orang sekarang, anak muda sekarang kan? Kuliahnya online apa gimana nih, Bang? Kebetulan kita masih online, makanya saya bisa berbagi waktu. Saya kuliah, saya kerja. Untungnya juga saya ngambil karyawan, jadi nggak terlalu ribet. Oh iya. 10 loh karyawan. 10 loh karyawan. Untuk Mas Alpian ini ya mungkin untuk anak-anak muda kita yang sangat memotivasi, inspirasi dan memotivasi lah dengan cara ya berbisnis atau berusaha ya. Kalau boleh nih Bang, kita bagi-bagi lah Diskusinya. sama-sama buat biar yang pemirsa di rumah juga termotivasi anaknya atau merekanya lah. Cara membagi waktu itu gimana? Kan Kerja. siang sambil kuliah. Kerja, Ya. kuliah. Wejangan aja gitu. Kalau saya sih yang penting bisa ngatur waktunya aja. Jadi ada waktu kuliah. Jadi kan kita dibagi waktu itu, kalau pagi kita kuliah. Saya buka cafe shopnya itu paling sore aja, sekitar habis asaran jam 4-an. Tutup jam 9 atau jam 10. Nah, salah satu yang menjadi kendala itu apa kalau buka kopi shop itu? Kalau soal kendala ya sekarang paling pengiriman jenis kopinya, dari kopinya itu kita kan kalau kita kan ambil per kopinya itu dari luar Sumatera. Ya, paling telat pengirimannya aja. Tapi kan sekarang masih ada pandemi kayak begini, jalannya susah. Nah, jadi Bang, untuk kan tadi di masa pandemi ini kan biasanya kan ada beberapa keamanan atau yang sering berpatroli itu, apa pernah ditegur gitu untuk kafe Abang sendiri gitu? Kalau itu sering, karena keramaian itu tidak boleh keramaian. Tapi minimal masker sama hand sanitizer Bang ya. Ya, kalau itu udah wajib di setiap. Memang disediakan juga ya? Iya, sebenarnya disediakan. Nah, dengar-dengar kan kafenya ini sekarang lagi pecah bener nih Bang di daerahnya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu tips, kan soalnya semua orang itu bisa lah buka usaha. Iya. Gitu aja kan. Cuman balik lagi ke cara kayak mana biar lebih menarik coffee shop kita itu daripada yang lain. Kalau dari saya sendiri sih sering ngambil dari pemasukan dari orang aja. Dari orang Musik gitu. Ya, sering ada live musik. Karena kan kita sekarang ini lah semenjak pandemi ini udah jarang ada hiburan gitu. Jadi kita ngadain sesekali atau seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Undang-undang bintang tamu begitu. Dan itu buat menu di coffee shop Abang sendiri itu real coffee semua. Ada chill bir gitu. Kalau itu kita belum ada, paling kopi terus non coffee-nya ada juga. Fresh milk. Ya, freshnya milkshake.
model-model kayak begitulah. Kalau saya mau nanya agak sensitif pertanyaan nih. Omset per bulan Sensitif bener ya bang ya. Kalau omset per bulan itu kalau boleh tahu berapa? Kalau boleh Kalau nggak dipas juga nggak apa-apa bang, kayak misalnya di atas 10 atau gitu. Yang penting nyaman. Range ya. Iya, range-nya aja. Ya kalau kemarin ya, kalau sebelum apa pas puasa, bulan puasa itu ya sebulan itu hampir ya 2 digit lah perkiraan. Pas karena kan kita dipakai juga buat bukber begitu. Kemarin juga kita ada ngadain acara juga di plus ya sering ada ngadain acara-acara kayak turnamen game gitu sekarang. Kayak Mobile Iya. Legends. Iya, model-model kayak Itu begitu. berarti ya salah satu trik penarik. Iya. Terus balik lagi ke konsep sih, kita konsepnya masing-masing mau gimana. Kalau kita kan ngadainnya outdoor. Iya. Nah kayak gitu. Ya paling ribetnya lagi kalau outdoor ya kalau pas hujan aja. Iya benar. Iya. repot sendiri kayak gitu. Buka tutupnya. Iya. Kalau boleh tahu sekarang karyawan berapa bang? Ya nggak banyak lah. Cukup tapi ya. Cukup ya. Ya menarik juga ya. Menarik. Itu salah satu motivasi anak muda sekarang daripada kayak luntang lantung mabok. Kan itu salah satu yang paling keren kayak abang ini sambil kuliah, coba jarang orang bisa sambil kuliah sambil kerja. Biasanya kalau orang kuliah itu sambil kerja, proses itu salah satunya ada yang tertinggal. Jadi buat semuanya yang di rumah harus motivasi ya. Iya, Iya harus pasti motivasi. pasti. Salah satu contoh keren. Yuk. Kita kedatangan bintang tamu lagi bentar ya. Nah ya Masih di sebelum luar, sebelum, Bro? sebelum Masih itu di luar. ya Masih di luar mungkin- kemudian. Masih di luar bro. ya jadi ya mungkin terima kasih bang ya. Iya, buat- sama-sama. Gue jangan tipis-tipisnya. Iya, betul. Semoga pemuda-pemuda sekarang ini termotivasi lah. Hmm. Daripada nganggur di rumah tidur pulang malam juga. Yang penting kita ini pertama berani aja dulu. Kalau soal harus berani aja dulu. Soal untung ruginya urusan belakang. Yang penting berani dulu, coba dulu aja. Ya kalau boleh tepuk tangan buat narasumber. Oke, terima kasih banyak buat saudara Obi tentunya atas ilmu yang dibagi saudara Timo. Ada di perjalanan. Ada di perjalanan, sampai jumpa di lain acara ini. Oke semuanya, sekian acara dari kami. Sampai jumpa, sampai bertemu kita di lain hari. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.